Ini dia sang raja tablet gaming tahun 2025 ini. Hai guys, dengan saya Ade. Jadi belum lama kita bahas Lenovo Legion Y700 Gen 4 ya. Ini tablet Android gaming terkencang. Dan baru aja kemarin kita bahas Redmi KeyPad. Ini killernya tablet gaming ya, top 1 di Antutu Benchmark. Dan sekarang saya mau kasih tahu sang raja tablet gaming yang sesungguhnya. Yuk kita unbox dulu. Oke, jadi ini dia produknya. Yang kalau kita lihat dari boxnya ini benar-benar simple banget ya. Jadi boxnya tuh polosan aja, warna abu-abu dan tertulis Red Magic di tengahnya. Untuk di bagian bawahnya di sini ada tulisan Gaming Pad. Nah, buat kalian yang gamers nih pasti udah nggak asing ya sama nama Red Magic ini. Karena dia ini udah punya banyak smartphone gaming dan juga tablet gaming. Tapi baru ini nih, Red Magic rilis tablet gaming dengan ukuran mini. Nah, kalau untuk boxnya sendiri di bagian bawah ini polosan aja ya. Bagian samping juga polos, cuman tertulis Win More Games. Jadi ya ini polosan aja guys ya. Ada tulisan di bagian belakangnya. Ini stiker yang untuk namanya sendiri ini pakai bahasa China guys ya. Karena memang ini versi China. Ini Red Magic Gaming Pad 3 Pro. Kalau untuk versi globalnya ini namanya Red Magic Astra. Untuk variannya sendiri ini yang RAM 12 GB dengan internal storage 256 GB. Dan ya ini udah pakai chipset Snapdragon paling kencang saat ini, Snapdragon 8 Elite. Dan di sini juga udah Wi-Fi 7 certified. Oke yuk, karena saya juga penasaran, langsung aja kita unbox. Jadi ini masih segel guys ya, masih plastikan. Dan langsung aja kita buka. Oke. Nah, jadi pertama langsung disambut sama unit tabletnya ya, yang ukurannya benar-benar simple banget. Di sini ada tulisan Red Magic. Nanti kita bahas lebih lengkap. Sekarang kita cek dulu untuk kelengkapannya. Nah, jadi ada dua kompartemen ya. Yang pertama di sini harusnya sih ini, kita dikasih stiker ya, sama ada biasa nih buku panduan singkat sama kartu garansi. Terus di sini, nah untuk yang versi globalnya yang Red Magic Astra itu nggak dapet charger guys ya. Dan di sini kita masih dikasih charger ya. Chargernya ini gede guys ya. Yang untuk outputnya sendiri ini maksimal di 21 volt 3,8 ampere ya untuk maksimalnya. Jadi ini di 80 watt. Nah, selanjutnya di sini kita juga udah dikasih sama USB-C ya. Ini USB-C kabel, keren nih warna merah. Dan di sini ini kayak ada apa nih? Oh, ini stiker serial number gitu guys ya. Oke, kita singkirin dulu dan yuk langsung aja kita lihat untuk unit tabletnya. Oke, ini kita lepas dulu untuk plastiknya guys ya. Oke, dan ya jadi ini dia tabletnya. Gila, benar-benar keren banget ya. Ini kita lepas dulu ya untuk stikernya biar tampilannya itu lebih clean atau lebih cakep. Oke. Nah, untuk warnanya sendiri ini kayak warna hitam gitu guys ya. Materialnya ini metal, ada logo Red Magic di tengahnya dan di bagian atasnya. Ini cakep banget ya. Jadi dia ini metal dan di sini dia transparan guys. Tertulis Red Magic ya. Ini ada RGB-nya. Terus di sini dia juga udah ngasih tulisan dia punya vapor chamber. Chipsetnya pakai Snapdragon 8 Elite dan di sini juga tertulis composite liquid metal ya.
Ini ada fan-nya loh, ada kipasnya yang juga ada lampu RGB-nya. Terus di sini ada lampu flash dan juga kamera. Gila, ganteng banget ya. Kalau untuk di bagian samping di sini ada tombol volume, ada lubang mic. Terus di sini ada untuk masuk ke gaming modenya ya. Untuk bagian atas ada tombol power, terus ada grill speaker. Bagian samping ini polosan aja, dan untuk di samping ini ada mic lagi, ada speaker dan ada USB-C port. Dan yuk langsung aja kita nyalain, setup dan install beberapa aplikasi buat kita cobain lebih lengkap Red Magic Gaming Tablet ini. Yuk. Nah, dari desain belakangnya Red Magic seolah mau ngasih tahu ya kalau tablet gaming tuh kayak gini loh desainnya. Nggak kayak Redmi K-Pad atau bahkan Legion Y700 yang desainnya tuh masih cenderung polos. Ini jelas ya dikasih transparan logo Snapdragon 8 Elite, liquid metal, vapor chamber, ada lampu RGB juga di tulisan Red Magic-nya. Bahkan kerennya lagi tuh ada active turbo fan ya. Ini kipas fisik dengan speed hingga 20.000 RPM. Dan nggak cuma desain, king of gaming tablet ini layarnya juga sadis ya. Dia ini pakai panel OLED 9,06 inch dengan resolusi 2,4K 2400 x 1504 pixel. Ini punya refresh rate di 165 Hz. Di sini jelas ya iPad mini 7 udah bukan levelnya lagi. Apalagi panelnya ini OLED ya. So warna yang ditampilin ini lebih kaya, hitamnya pekat dan responnya tuh nyaris instan. Beda kelas lah sama LCD. Nah, ini aku bandingin dengan Legion Y700 Gen 4 ya, yang kelasnya tuh udah top ranks gaming tablet. Ini punya 360 Hz touch sampling. Sedangkan untuk Red Magic Gaming Pad 3 Pro ya, atau Red Magic Astra ini, dia punya 2000 Hz touch sampling. Gokil ya. Nah, sebenarnya secara performa kalau dibandingin dengan Lenovo Legion Y700 yang Gen 4 ini, Red Magic Astra atau Gaming Pad 3 Pro ini secara performa nggak terlalu beda jauh ya. Tapi memang si Red Magic ini dia bisa lebih optimal. Nah, ini aku ada tes untuk Antutu benchmark ya, dan kalian jangan kaget kalau skornya dapat 3 juta lebih. Ini bener-bener gila ya. Kita coba lihat untuk rankingnya. Yang kemarin aja Redmi K-Pad itu di atas rank 1, apalagi ini. Jadi ini rekor nih, satu-satunya yang dapat skor di atas 3 juta. Ya, untuk speknya ini menggunakan Snapdragon 8 Elite dengan RAM-nya 12 GB ya, LPDDR5T. Yang untuk storage-nya di 256 GB UFS 4.1 Pro. Yang untuk tes gaming ya, Wuthering Wave dengan settingan preset quality di 60 fps. Kalau di Redmi K-Pad kemarin sempat turun di 55 fps, dan di sini nggak goyah sama sekali 60 fps. Gokil. Tapi yang saya salut malah di suhunya ya. Ini adem. Main WUA 1 jam, bagian layarnya ini cuma 35 derajat Celcius. Yang untuk bagian belakangnya ini malah nggak nyentuh 40 derajat Celcius ya. Ini sangar sih. Cooling sistemnya tuh nggak main-main. Dia punya 13 layer. Yang untuk main game PUBG Mobile dengan frame rate ultra ekstrim 120 fps mah ini enteng banget ya. Dan yang jelas untuk gironya ini pastinya hardware. Apalagi untuk MLBB udah jelas main rata kanan di frame rate ultra 120 fps. Ini nggak nemu lagi ya namanya frame drop.
Dan ini juga punya dual speaker ya, DTS-X Ultra 3D Stereo. So main game tanpa headset pun udah bagus banget untuk suaranya. Dan tentu aja ini support dengan bypass charging ya. So siap push rank seharian sambil colok charger. Atau kalau mau main game ya, game santai atau game racing kayak gini, main pakai gamepad sambil connect ke monitor juga bisa. Untuk USB-C-nya ini bisa display output. Nah, untuk OS-nya sendiri guys, dia ini pakai Red Magic OS 10 ya. Ini berbasis Android 15. Yang ini ada Play Store-nya ya. Tapi karena ini versi China, jadi Play Store-nya harus install secara manual. Nah, untuk di atasnya ini ada tombol slide ya. Ini untuk masuk ke game space-nya. Dan di game space ini pengaturan per gamenya tuh bisa lebih lengkap lagi. Dan ya namanya tablet ya, so enak juga untuk multitasking. Dia ini ada fitur split screen atas bawah dan bisa atur juga untuk ukurannya. Atau bisa juga ya floating windows kayak gini, kayak di laptop. Sayangnya ini emang nggak ada PC mode, tapi kalau connect ke monitor dia bisa extend mode ya. Jadi nggak cuma mirroring. Nah, ini misalnya di monitor lagi browsing dan tabletnya fungsinya sebagai touchpad-nya. Nah, untuk baterainya sendiri guys, ini di 8200 mAh, ukuran yang tergolong besar untuk ukuran tablet mini ya. Berdasarkan pengetesan saya untuk main Wuthering Waves 1 jam dia berkurangnya 18%. Kalau main MLBB 120 fps sejam itu berkurang sekitar 11%, dan untuk nonton YouTube sejam dia berkurang sekitar 4%. Untuk chargingnya di 80 watt supercharge ya, ngecas 50% dalam waktu 20 menit. Kalau sampai 100% ini butuh waktu sekitar 1 jam 10 menit. Dan ya tablet ini juga punya kamera 13 megapiksel untuk kamera belakang dan 9 megapiksel kamera depan. Dan untuk hasil kameranya tablet sekarang ya, terutama yang high end kayak gini, hasil kameranya emang udah bagus. Nah, jadi untuk tablet gaming sekarang ya, termasuk si Red Magic Astra ini, itu perekaman videonya nggak main-main guys ya. Jadi, walaupun ini sebuah tablet yang notabene bakal jarang banget dipakai untuk merekam video, tapi ini bisa ngerekam video sampai resolusi 4K 30 fps ya. Warna-warna dan detailnya tuh bener-bener mantep. Bahkan gokil juga karena ketika dibawa jalan ini hasilnya bisa tetap stabil. Nah, untuk kamera depannya sendiri ini resolusinya mentoknya di resolusi Full HD ya. Yang palingan untuk kelas tablet kamera depan tuh dipakainya kalau nggak untuk meeting online ya video call. Yang secara kualitas ini udah bagus banget ya. Dan yang saya sukanya dari tablet ini, walaupun dia ini bentuknya mini, tapi posisi kamera depannya tuh ada di atas posisi landscape kayak gini ya. Jadi ketika dipakai meeting, ini tampilannya dia lebih natural ya, seperti meeting lewat laptop. Nah, kalau untuk koneksinya sendiri guys, ini udah Wi-Fi 7 dan Bluetooth versi 5.4. Dan yang jarang ada di tablet yaitu biometrik ya. Jadi dia ini punya fingerprint sensor di tombol powernya. Nah, untuk kesimpulannya, tablet mini sekarang makin rame ya. Jadi seru nih. Di level gaming aja yang sebelumnya tuh cuma ada Legion, sekarang ada Xiaomi dan Red Magic juga ikutan. Tapi emang ya Red Magic ini levelnya beda. Walaupun secara chipset mungkin sama, tapi dari segi desain, layar, OS, dan cooling sistemnya ini lebih dioptimalkan. Yang untuk harganya sebenarnya nggak bisa dibilang mahal juga ya, karena versi global Red Magic Astra ini dijual mulai harga $499 atau sekitar 8 jutaan aja. Tapi catatan guys ya, ini belum rilis resmi di Indonesia.
So untuk harga Indonesia pastinya lebih mahal karena ketika kita beli di luar negeri dan dibawa ke Indonesia itu pastinya kena pajak. Nah untuk harga di Indonesia kalian boleh cek link yang ada di deskripsi video atau boleh cek tag produk YouTube Shopping di bawah. Nah terakhir nih guys, gimana? Kalian setuju nggak kalau Red Magic Astra ini adalah rajanya tablet gaming di tahun 2025 ini? Yuk coba kasih komen di bawah. Oke, sekian dari saya Ade. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.